Sosok Endang Sulistiowati merupakan sosok senior dalam urusan mengajar anak berkebutuhan khusus atau ABK. Terhitung sejak tahun 1986 ia mengajar ABK. Endang merupakan seorang guru yang mengajar di Sekolah Luar Biasa Sinar Harapan 1, Kota Probolinggo. Ia dikenal dekat dengan para ABK. Saat ditemui pada 10 Februari 2022, wanita kelahiran Lumajang ini menceritakan, dulu ia mendapat tawaran kuliah di jurusan pendidikan luar biasa Surabaya selama 2 tahun. Setelah lulus, mahasiswa akan diangkat menjadi guru dan ditugaskan untuk mengajar. Endang merasa tertarik dan mengikuti tawaran itu. Akhirnya, ia menjadi guru hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, motivasi Endang pun berubah. Hidup berdampingan dengan ABK membuat nalurinya terjalin begitu kuat. Seperti saat ia bertemu dengan ABK di jalan, dia langsung menyapanya dan ABK yang disapa merasa enjoy dengannya. Pertama kita bukan karena kita waktu itu lulus SPG ya, terus ada promosi pendaftaran kuliah yang 2 tahun langsung diangkat ke golongan 2B. Itu namanya SDPLB. Itu tertariknya pertama. Kita tidak tahu dulu objeknya itu apa nanti, tapi di situ SDPLB menerima mahasiswa baru masa belajar 2 tahun, nanti langsung ikatan dinas diangkat 2B. Itu tertariknya dulu. Wah, enak ini 2 tahun langsung diangkat 2B. Nah, itu kita belum tahu objeknya apa. Nah, itu pertama motivasi saya masuk di dunia pendidikan ini. Endang juga membagikan kisah yang menurutnya menarik selama dia mengajar ABK. Kisah menarik tersebut terjadi saat kali pertama mengajar ABK. Seorang ABK yang sudah lulus sekolah dasar luar biasa di Lumajang dan kemudian pindah ke SLB Sinar Harapan 1. Anak tersebut berniat untuk melanjutkan sekolahnya. Saat ditanya huruf, anak ini sudah lancar, bahkan sudah bisa menuliskan beberapa kata. Namun saat Endang bertanya padanya apa yang dimaksud dari kata yang ia tuliskan, anak tersebut tidak bisa menjawab. Hal itu membuat Endang mengerti bahwa yang dibutuhkan anak ini selanjutnya adalah mengenai makna dari kata yang ia tulis. Endang mengatakan seiring berjalannya waktu, anak tersebut sudah bisa mengenal berbagai kata dan konsepnya. Orang tuanya berkata pada Endang mereka merasa senang. Akhirnya anak mereka bisa mengenal berbagai kata dan maknanya. Dulu pertama saya ngajar di sini, saya dulu itu pertama angkatan itu ngajar di SLBE. SLBE itu adjustment yang anak-anak nakal. Nah, itu saya 2 tahun di sana di Lumajang. Terus ke sini saya pindah ke sini ngajar di Tunarungu. Sebetulnya basic saya bukan Tunarungu. Nah, basic saya itu Tunadaksa waktu kuliah. Nah, jadi saya juga harus belajar baru seperti isyarat, tentang anak tunarungu, belajar terus. Terus yang paling menarik, saya punya murid karena di sini dulu di wilayah timur di sekolah kami ini pertama ada SMP. Nah, jadi anak dari Lumajang, dari Pasuruan, dari Karsan dulu sekolah SMP-nya di sini. Nah, itu ada satu siswa saya namanya itu Lili Handayani dari Lumajang Pojok Barat dari Supeturang. Dia lulus SD katanya, mau lanjutkan ke sini. Setelah saya ajak pendekatan, ngomong-ngomong, anak itu memang bisa nulis Allah tulis ini bisa, tapi satu kata pun dia tidak bisa, tidak tahu artinya. Pertama saya kasih gambar, ini apa nak? Gambar bola, bal. Bal, ini bukan bal nah, bahasanya ini bola. Terus dia saya karena dia sudah usianya SMP, dia semangat belajar, pokoknya semangat lah. Ini jaran, bukan jaran kuda. Aduh, anakku sekarang pinter bahasa Indonesia. Kan di orang desa kan bahasa Jawa seperti anak itu. Sampai dia semangatnya dia belajar, besoknya dia sakit.
sakit panas radang. Karena dia belajarnya itu dia, alhamdulillah dia itu IQ-nya mungkin di atas rata-rata. Bagi Endang, pendidikan yang didapat oleh ABK harus sama dengan pendidikan yang didapat oleh anak bukan ABK. Orang tua dan masyarakat juga harus memperlakukan ABK selayaknya memperlakukan orang pada umumnya. Dia berpesan terutama pada orang tua ABK agar bisa menyekolahkan anaknya. Karena dari sekolah, anak akan tahu dan belajar ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan. Endang juga berharap dengan bersekolah ABK akan mengerti berbagai hal, bisa mandiri dan bertanggung jawab agar bisa menghidupi dirinya sendiri. Khususnya saya sudah merasa punya kewajiban dan bertanggung jawab pada anak-anak ini. Nah, jadi kalau saya ketemu anak tunarungu di jalan tidak sekolah, saya merasa, waduh, ini kok begini, gitu, ini kok begini. Kalau ketemu orangnya saya ajak, Bu, sekolahkan anak ini, sekolahkan anak ini. Nanti insya Allah anak ini bisa apa? Tidak bisa apa-apa, Bu, cuma main, aduh kasihan. Kalau anak ibu sekolah, anak ibu bisa baca tulis, anak ibu nanti insya Allah bisa kerja. Nah, itu jadi motivasi saya, anak-anak ABK terutama tunarungu harus sekolah, harus bisa mandiri, bisa kerja, bisa menghidupi dirinya sendiri. Endang dengan segenap hati mencari berbagai cara untuk mengajari ABK mengenal huruf dan membacanya. Dia menyebutkan menggunakan multimetode. Selain isyarat, anak harus menggunakan bahasa oral. Bentuknya seperti ceramah, demonstrasi, asimilasi, drill atau berlatih, dan praktek tugas. Kalau metode pengajar kita menggunakan multi metode. Ceramah ada, demonstrasi ada, asimilasi ada, drill ada, penugasan ada. Nah, komplek kan tadi ya, komplek. Kalau pendekatannya kita menggunakan sistem isyarat Bank Indonesia dan oral. Jadi kita tetap mengembangkan ucapan anak dan kita pakai isyarat untuk membantu pemahaman anak pada materi pelajaran. Satu, menulis siapa nama kamu. Coba bisa? Siapa sama teman. Teman. Ya. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.